Namaku adalah Rianti. Aku berprofesi sebagai guru di sekolah swasta. Usiaku kini 35 tahun, aku sudah menikah dan mempunyai anak satu. Suamiku bernama Hasan. Usianya kini 36 tahun. Mas Hasan berprofesi sebagai pilot di salah satu maskapai. Anakku bernama Bagus, usianya 12 tahun. Dia tinggal bersama neneknya di kampung. Soal materi kehidupan kami serba kecukupan. Akan tetapi aku merasa kehidupan ini sangat membosankan. Aku selalu merasa kesepian. Mas Hasan jarang sekali pulang. Dia selalu sibuk dengan kerjaannya. Ingin sekali aku bermesraan seperti dulu, tapi Mas Hasan selalu menghindar dengan alasan lelah. Sampai suatu ketika aku tak sengaja melihat Mas Hasan bersama wanita lain. Wanita itu sepertinya mempunyai kedekatan lebih dengan Mas Hasan. Tapi aku tak bisa langsung berpikiran buruk, aku takut salah. Sesampainya di rumah, aku bertanya pada Mas Hasan. Mas Hasan menjawab wanita itu bernama Indi, seorang pramugari. Dia adik dari temannya Mas Hasan yang di kampung. Dia menitipkan supaya Mas Hasan menjaga Indi. Aku pun mencoba percaya dengannya. Hariku pun berjalan seperti biasa, aku tetap mengajar. Dan Mas Hasan dengan pekerjaannya. Aku mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Ada seorang anak didikku yang bermasalah. Kepala sekolah mewanti-wanti agar kelulusan tahun ini harus 100%. Agar sekolah tetap mendapat predikat baik. Sebagai wali kelas, aku berusaha melakukan yang terbaik. Aku memanggil siswaku bernama Aldi dan mencoba menanyakan apa yang terjadi, kenapa nilainya turun terus. Dia gagal dalam latihan ujian sebanyak 2 kali. Ternyata Aldi sedang mempunyai masalah keluarga. Orang tua Aldi berpisah. Aldi merasa terpukul atas hal ini. Aldi bahkan memilih tinggal sendiri. Aku berusaha membangun mentalnya dan memberikan waktu ekstra untuk memberikan les privat sepulang sekolah. Ujian tinggal 4 bulan lagi, aku harus lebih fokus ke Aldi. Aku dan Aldi kini sangat dekat. Di sela waktu les, sudah mulai membuka diri. Dia mau cerita banyak tentang dirinya. Sepulang dari mengajar privat, aku tak sengaja melihat Mas Hasan dan Indi. Mereka tampak mesra, berjalan bergandengan tangan dan membawa belanjaan. Aku merasa curiga akan hal ini. Diam-diam aku mengikuti mereka. Mereka pergi berdua. Aku pun naik taksi mengikutinya dari belakang. Betapa kagetnya aku, mereka berhenti di sebuah hotel. Mereka berjalan berdua masuk ke dalam. Aku pun membuntutinya. Mereka masuk ke dalam. Aku menanyakan ke resepsionis. Ternyata Mas Hasan menginap di situ dari kemarin. Aku begitu kaget. Aku berlari keluar hotel dan pulang naik taksi. Di dalam taksi aku menangis. Aku tak menyangka Mas Hasan begitu tega kepadaku. Aku pun sampai rumah dan menangis di kamar. Aku begitu kecewa sama Mas Hasan. Aku berpikir tentang hal ini. Awalnya aku berpikir ingin mengakhiri hubungan kita. Tapi aku tahu pasti anakku akan kena dampaknya. Aku takut dia seperti Aldi. Akhirnya demi anakku aku berusaha bertahan. Aku sebenarnya sudah ada kecurigaan ke Mas Hasan. Sudah 6 bulan lebih. Dia tidak memberikan nafkah batin. Tapi aku hanya berpikir positif selama ini. Tapi ternyata seperti ini. Aku tetap menjalani hidupku. Walaupun aku sedikit kacau pikiranku. Temanku Siska menanyakan kondisiku. Aku pun cerita semua. Siska pun bilang, sebenarnya sudah lama ditahu hal ini. Bahkan gak hanya Indi, Mas Hasan juga pernah menjalin hubungan dengan beberapa wanita. Siska berpesan agar aku tak larut dalam kesedihan. Ini bahkan menasihatiku, aku yang begitu cuek terhadap diriku sendiri. Dia berpesan agar aku merubah penampilanku. Aku harus sayang terhadap diriku. Aku mengiyakan ucapan Siska. Mungkin Mas Hasan bosan melihatku yang tak bisa merawat diri. Sepulang dari mengajar, aku langsung ke salon serta berbelanja baju dan makeup. Aku mengeluarkan tabunganku. Tak hanya itu, aku juga mengikuti kelas senam. Aku benar-benar harus berubah. Aku yang awalnya pulang mengajar, aku langsung bersih-bersih rumah dan memasak. Sekarang aku hanya sibuk merawat diri dan istirahat. Mas Hasan pun pulang dan kaget melihat perubahanku.
Aku yang dulu menyambutnya pun kini cuek. Aku hanya sibuk dengan diriku. Bahkan aku tidak lagi menghiraukannya. Aku bahkan izin pergi saat dia di rumah. Aku sudah tak peduli kepadanya. Tak hanya Mas Hasan, guru-guru di sekolah pun pada kaget dengan perubahanku. Termasuk Aldi. Aku tetap mengajar dan memberikan privat kepadanya. Hari ini aku ingin privat di rumahnya. Dia pun mengiyakan dengan tawaranku. Aku pulang ke rumahnya. Di sana Aldi mencuri-curi pandang. Aku yang tahu itu, aku justru sengaja menggodanya. Dia sangat salah tingkah. Aku merasa senang akan hal itu karena keisenganku itu. Aku tanpa sadar malah kebablasan. Hal yang seharusnya tidak aku lakukan justru terjadi antara aku dan Aldi. Mungkin karena terlalu lama tidak mendapatkannya dari Mas Hasan. Jujur aku menyesal, tapi aku juga menikmatinya. Hal itu terjadi berulang kali tiap les privat. Tak hanya itu, aku juga menjalin hubungan dengan Bapak Kepala Sekolah. Dia bahkan membelikanku mobil. Mas Hasan yang dulunya cuek pun sekarang berubah. Dia lebih perhatian kepadaku. Tapi sayangnya, aku sudah tak butuh itu. Aku bahkan sekarang yang menolaknya. Aku masih sakit hati dengan sikapnya kepadaku. Aku menikmati dengan apa yang ada saat ini. Aku merasa hidupku berwarna. Inilah perjalanan hidupku. Apapun yang terjadi nanti aku tetap akan menerima konsekuensinya.